Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Bayanu sirri qawlihi sallallahu alaihi wasallam niyyatul mu'min khairum min amalihi. I'lam annahu qad yuzannu anna sababa hadha tarjih anna niyyata sirrun la yattali'u alaihi illa Allah ta'ala wal amalu zahirun wa li'amali sirri fadlun wa hadha sahihun walakin laysa huwal murad. لأنه لو نوى أن يذكر الله بقلبه أو يتفكر بمصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نية التفكر خيرا من التفكر. وقد يظن أن سبب الترجيح أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم وهو ضعيف لأن ذلك يرجع معناه إلى أن العمل الكثير خير من القليل. بل ليس كذلك فإن نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا بلحظات معدودة والأعمال تدوم والعموم يقتضي أن تكون نيته خيرا من عمله إلى آخر. Makna daripada kalam al-imam hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Penjelasan tentang rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi sabda Nabi ini ada mengandung rahasia. Niat dari orang yang beriman untuk berbuat satu kebaikan lebih baik daripada perbuatan kebaikan itu sendiri. Contohnya orang berniat bersedekah. Niat bersedekah itu lebih baik, lebih afdal daripada sedekahnya itu sendiri. Niat sembahyang itu lebih baik daripada sembahyangnya itu sendiri. Niat haji lebih baik daripada hajinya itu sendiri. Nah, itu ada rahasia. Kenapa? Sebab niat itu lebih baik daripada perbuatan. Kenapa niat lebih afdal daripada amal perbuatan? Ketahuilah bahwasanya kadang-kadang disangka bahwa sebab tarjih memenangkan niat atas amal. Kadang-kadang disangka bahwa sebab dimenangkan niat atas amal ini adalah bahwa niat itu rahasia yang tidak dapat mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Dan amal perbuatan adalah tampak zahir. Dan amal yang diperbuat dengan rahasia itu mempunyai kelebihan. Ada sebahagian kelompok yang berpendapat demikian. Kenapa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan? Mereka mengatakan bahwa niat itu adalah perbuatan hati.
niat perbuatan hati. Sedangkan hati itu asyrafu ma fil insan. Hati itu paling mulia sesuatu yang ada pada manusia. Kenapa hati paling mulia? Antara lain alasannya li'annahu awwalu maudhi'i nazarir Rabb, karena hati itu adalah merupakan awal-awal tempat yang dipandang Tuhan. Amalul asyraf, amal dari sesuatu yang lebih mulia, nilainya pun lebih mulia juga. Jadi hati alasannya, ujar sebahagian kelompok ini, niat itu amal hati. Dan hati itu awal pandangan Tuhan terhadap manusia. Oleh karena itu apa-apa yang baik dari amal hati lebih baik daripada amal anggota zahir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jisim kamu, kepada tubuh kamu. Kita puasa kan dipandang Tuhan. Kita berzakat, kita sembahyang, itu perbuatan jisim. Walaupun kita sembahyang sampai bengkak kaki, walaupun kita puasa kurus sampai macam tali, Allah kadang memandang itu. Wa amwalikum, dan Allah tidak memandang harta kamu. Berapa banyak duit yang disumbangkan untuk kebaikan, Allah tidak memandang duit itu. Berapa juta duit yang diwakafkan, Allah tidak memandang itu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, hanya saja Allah memandang kepada hati kamu. Nah, jadi hati ini yang merupakan awal pandangan Allah. Hanyar wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu. Nah, jadi jelas di situ bahwa niat itu perbuatan hati menjadi lebih mulia, menjadi lebih baik daripada amal perbuatan anggota zahir kita. Karena hati merupakan awal pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati itulah yang menjadikan sesuatu bernilai baik, positif, dan hati jualah yang bisa membawa kepada nilai jahat atau negatif terhadap sesuatu perbuatan anggota zahir. Perbuatan yang tidak baik tapi dari hati yang baik, bisa perbuatan tadi menjadi baik. Perbuatan zahir yang baik tapi dari hati yang tidak baik, bisa merubah perbuatan zahir yang baik tadi menjadi tidak baik. Nah, itu hati paling mulia, sesuatu yang ada dalam manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak berguna harta. Tidak ada gunanya harta. Baik harta yang kita sumbangkan, harta yang kita wakafkan, apalagi harta yang ditinggalkan untuk waris, tidak ada gunanya.
wala banun, dan hari kiamat itu tidak ada gunanya anak buah. Nang apa nang berguna hari kiamat itu? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati Allah kada menghiraukan orang yang datang pada hari kiamat dengan kurus badan karena puasa. Allah kadang menghiraukan hari kiamat orang yang datang kepada Allah bungkuk karena katuhukan sembahyang. Tapi Allah hanya menilai, hanya menghadapi, menerima orang yang datang hari kiamat itu dengan qalbin salim, hati yang selamat dari sifat-sifat yang tercela. Nah, itu salah satu tentang kehebatan dan kemuliaan hati. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengatakan, begitu selesai orang surga dimasukkan ke dalam surga, selesai orang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, habis sudah, Allah berfirman kepada malaikat, ujar Tuhan, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Wahai malaikat, keluarkan dari neraka itu, angkat dari neraka itu orang-orang yang ada di hatinya seberat biji sesawi daripada iman. Allah kadang mengatakan kepada malaikat, keluarkan dari neraka orang yang pernah sembahyang, yang pernah puasa, yang pernah bayar zakat, yang pernah naik haji, kada. Tapi Allah mengatakan kepada malaikat, keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi daripada iman. Nah, hati yang beriman. Jadi hati ini yang berfungsi dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda lagi, ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ujar Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Dan apabila rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ketahuilah ulihmu, segumpal daging itu ialah al-qalbu, hati. Nah, jadi niat ini perbuatan baik dari si hati. Si hati yang berbuat niat ini. Lalu berhubung hati ini paling mulia, sehingga amal hati pun menjadi sangat mulia dibanding dengan amal tangan, amal mata, amal telinga, amal batis, amal tangan dan sebagainya. Nah, itu pendapat sebahagian ulama yang mengatakan bahwa itulah sebabnya niat lebih baik daripada perbuatan zahir. Allah mengkhitab di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sembahyang. Nah, Allah menyuruh sembahyang itu bagi orang-orang yang beriman, dan iman itu andaknya di dalam hati. Mesti didahulukan perbuatan hati daripada perbuatan zahir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, dipardukan kamu puasa. Iman letaknya di hati, puasa tubuh zahir. Iman dahulu dikhitab oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, hai orang-orang yang beriman, sumbangkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu.
Jadi mesti Allah menghitab dahulu kepada hati yang beriman. Nah, jadi hati yang baik bisa merubah amal zahir yang tidak baik menjadi baik. Hati yang tidak baik bisa merubah amal zahir yang baik menjadi tidak baik. Contohnya menyebutkan kejelikan orang. Menyebutkan kejelikan orang gibah ngarannya. Umpamanya orangnya pincang, kan kejelikan orang. Kejelikan jasmani. Orangnya buta. Orangnya juling. Nah, itu menyebutkan kejelikan orang. Nah, perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Tapi karena niat hatinya baik. Niatnya apa? Niatnya litta'rif, untuk mengenalkan. Maka hukumnya menjelikkan orang tadi kada gibah ngarannya. Ini bukan tujuan lain, kada ada, cuma tujuannya untuk mengenalkan. Anak betakun di kampung sini di mana rumahnya adul. Jarang adul di sini berpuluh-puluh ada adul di kampung nih. Adul nang pinjang. Adul nang pinjang. Tentu hati kita menyebutkan pincang itu bukan menjelikkan, tapi untuk menjelaskan. Gibah lah ngarannya, kada gibah, kada berdosa. Kenapa? Karena niatan hati kita bukan menjelikkan. Bukan menjelikkan. Nah, tapi kalau niat hati kita menjelikkan orang, jadi gibah ngarannya. Jadi gibah. Nah, jadi niat di dalam hati itu bisa merubah sesuatu yang jahat daripada amal zahir kepada baik. Nah, itu alasan yang digunakan oleh sekelompok ulama bahwa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan zahir, karena niat itu adalah merupakan perbuatan hati. Hati lebih mulia dari anggota zahir. Nah, lalu pendapat ini apakah diterima oleh Imam Ghazali atau kada? Mereka mengatakan bahwa niat itu lebih baik daripada anggota zahir karena niat perbuatan hati, sehingga lebih mulia. Nah, ujar Imam Ghazali, kalau itu alasannya, ini adalah benar. Tetapi itu tidaklah yang dimaksud di dalam bab ini. Bujur aja, niat itu lebih baik daripada perbuatan zahir karena niat itu perbuatan hati. Bujur. Cuma dipakai alasan untuk niat mukmin lebih baik dari perbuatannya, itu kurang pas. Kenapa sebabnya? Karena jikalau ia berniat untuk berzikir kepada Allah di dalam hatinya, atau bertafakkur mengenai kemaslahatan kaum muslimin, maka keumuman hadis menuntut bahwa niat bertafakkur itu lebih baik daripada tafakkur itu sendiri. Nah, kalau niat dikatakan lebih baik daripada amal perbuatan zahir karena niat itu perbuatan hati, alasannya itu kurang pas. Kenapa? Karena orang yang berniat bertafakkur, kan tafakkur itu perbuatan hati juga, memikirkan kayak apa orang kaum muslimin supaya nyaman, memikirkan kayak apa kaum muslimin supaya dapat petunjuk Allah,
memikirkan kaum muslimin ini kayak apa supaya rajin beribadah. Itu tafakur, perbuatan hati. Nah, orang yang berniat tafakur, dengan tafakurnya lebih mulia niat juga. Padahal sama-sama pada perbuatan hati. Nah, jadi kalau dipakai alasan bahwa niat itu lebih baik daripada amal zahir karena niat perbuatan hati, itu bujur, tapi kada 100% bujurnya. Buktinya apa? Orang berniat tafakur lebih afdal dari bertafakur itu sendiri. Padahal tafakur itu perbuatan hati juga. Nah, jadi kada itu maksudnya. Orang berniat hendak berzikir di dalam hati. Inya berniat hendak berzikir di dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati nih. Sebelumnya berzikir dalam hatinya berniat. Nah, ini sama-sama perbuatan hati. Niat perbuatan hati, berzikir dalam hati perbuatan hati juga. Tetap afdal niat juga. Nah, berarti keabdalan niat itu daripada yang lainnya bukan karena niat itu perbuatan hati. Ada lain rahasia selain daripada itu. Karena jikalau ia berniat untuk berzikir kepada Allah dalam hatinya atau bertafakur mengenai kemaslahatan kaum muslimin, maka keumuman hadis menuntut bahwa niat bertafakur itu lebih baik daripada tafakur. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa niat orang yang beriman lebih baik dari perbuatannya. Kenapa sebabnya? Bukan karena niat itu fi'il hati, bukan itu. Buktinya apa? Buktinya orang bertafakur pun berniat masih afdal niat tafakur. Padahal tafakur pun perbuatan hati juga. Nah. Dan kadang-kadang disangka, ada lagi sekelompok ulama hendak mengungkap rahasia nih. Hendak mengungkap rahasia. Kenapa Nabi mengatakan niat itu lebih baik daripada perbuatan? Itu yang diungkap. Dan kadang-kadang disangka bahwa sebab tarjih, sebab dimenangkan niat atas amal perbuatan adalah bahwa niat itu terus menerus sampai akhir amal. Sedangkan amal-amal itu tidak terus menerus. Ada pendapat pulang. Kenapa niat lebih baik daripada amal zahir? Karena niat itu terus menerus. Amal zahir ini kada terus menerus. Buktinya apa? Kita pasti berniat sembahyang, puasa, berzakat sampai mati, walaupun umur kita 1.000.000 tahun, kan pasti berniat macam itu. Nah, sedangkan sembahyangnya berapa menit ada, puasanya sekian jam aja. Nah, jadi itulah sebabnya ujarnya niat itu lebih afdal daripada perbuatan, karena niat terus menerus, perbuatan memandak-mandak. Nah, kenapa kita kekal dalam surga? Padahal kita beribadah lawan Tuhan cuma 20 tahun. Mengabdi lawan Allah cuma 20 tahun. Dibalas surga sepanjang masa. Karena niat. Nah, jadi niat itu lebih baik daripada perbuatan. Niat terus menerus. Ujar sekelompok ulama itu alasan rahasianya. Nah, kenapa niat lebih baik daripada amal perbuatan zahir? Karena niat itu sepanjang masa, amal itu berputus-putus. Sembahyang parakat ampe, kayaknya pulang selanjutnya sembahyang ampe pulang. Nah, apakah bujur pendapat itu? Ujar Imam Ghazali, sangkaan ini lemah, belum pas lagi itu. Karena demikian itu kembali artinya kepada bahwa amal yang banyak itu lebih baik daripada amal yang sedikit. Itu ngarannya menunjukkan bahwa amal yang banyak lebih baik daripada amal yang sedikit.
Tetapi tidaklah demikian. Sesungguhnya niat amal salat itu tidak terus-terusan, kecuali pada detik-detik yang dapat dihitung. Sedangkan amal-amal salat terus-menerus. Dan keumuman hadis-hadis menuntut niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Nah, di mana kada pasnya ujar Imam Ghazali pendapat tadi? Buktinya sembahyang. Sembahyang tuh niat kan Allahu Akbar itu aja. Kalau Allahu Akbar di situ niat berapa detik ada. Sembahyangnya saling lawasan. Mana abdalnya niat lawan sembahyang? Tetap abdal niat. Nah, jadi yang menunjukkan bahwa sangkaan bahwa niat itu lebih abdal karena terus menerus itu kada bujur. Buktinya sembahyang. Niat beberapa detik. Banding berdiri, lawas tahiyat. Tapi tetap niat lebih abdal daripada berdiri dan tahiyat itu. Nah, jadi pendapat ini pun belum pas juga tentang mengungkap rahasia niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa Imam Ghazali mengupas rinci tentang ini? Karena kalau kita mengetahui sudah rahasia niat itu lebih baik daripada amal, nah kita bisa memperbanyak niat. Kita bisa memperbanyak niat. Sehingga dalam satu perbuatan itu bisa kita andak 10 niat. Nah, sehingga amal kita menjadi besar nilainya di sisi Allah. Kalau kita kada tahu rahasianya, kada kau mengandak itu. Nah, orang sembahyang 2 rakaat. Nah, saya ikut sembahyang 2 rakaat sama, sembahyang 2 rakaat bacaannya sama, khusyuknya sama. Cuma saya kuninya tahu tentang rahasia niat. Lalu niatnya dikembangkannya. Karena saya ini biasa aja, lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, nilai di sisi Allah lain. Orang bersedekah 10.000, ini bersedekah 10.000. Nang saya ini tahu tentang rahasia niat, kayak apa cara mengembangkan niat. Nang saya ini kada tahu. Nilai 10.000 lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di dalam kitab Manhajus Sawi itu dijelaskan tentang bagaimana orang berniat yang bagus dalam bersedekah. Jadi sebelum bersedekah, inya berniat umpamanya nawaitu bihadhihi sadaqah kama nawa bihil faqihul muqaddam. Sahjaku bersedekah dengan niat seperti yang diniatkan oleh faqih muqaddam. Nah, 10.000 rupiah. Ada saya pun berniat lillahi ta'ala 10.000. Lain pahalanya. Inya bersedekah niatnya sama faqih muqaddam. Faqih muqaddam orang yang sangat mengetahui tentang rahasia niat. Nah, jadi nilai sedekah kita sama dengan nilai faqih muqaddam bersedekah. Beda hasilnya dengan orang yang kada tahu. Memberi makan orang. Sahajaku memberi makan orang hari ini dengan niat sebagaimana yang pernah diniatkan oleh faqih muqaddam. Bagaimana pahalanya? Faqih muqaddam memberi makan orang beratus macam niat sidin. Namun kita kada tahu, kada kawa menuruti itu. Nah, maka itu Imam Ghazali sangat rinci dalam mengupas rahasia kenapa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Kadang-kadang dikatakan, ini 2 kelompok sudah pendapat masih belum diterima oleh Imam Ghazali. Ada kelompok yang ketiga lagi. Kadang-kadang dikatakan bahwa arti hadis tersebut, hadis yang mengatakan niat orang beriman lebih baik dari amalnya, kadang-kadang dikatakan bahwa arti hadis tersebut adalah bahwa niat saja
itu lebih baik daripada amal saja tanpa niat. Itu alasannya ujar sekelompok nang ketiga nih. Niat aja tapi kada beramal. Lebih baik daripada beramal cuma kada berniat. Orang kada berisi duit cumanya berniat. Andai kata aku nih berisi duit 10.000 rupiah, aku sedekahkan karena Allah, karena ini, karena ini. Ada yang saya kuning orang sedekah bilang timbal 10.000, niatnya kada apa kada ada. Lebih baik nang berniat tadi walaupun nya kada bersedekah daripada orang nang bersedekah tapi kada berniat. Nah, jadi itu ujar kelompok yang ketiga ini sebabnya niat lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Kadang-kadang dikatakan bahwa arti hadis tersebut adalah bahwa niat saja itu lebih baik daripada amal saja tanpa niat. Imam Ghazali berpendapat mengomentari dari Imam Ghazali, dan itu memang demikian, itu sudah nyata itu sudah nyata. Tetapi itu jauh bahwa itu yang dimaksud dengan masalah ini. Karena amal tanpa niat atau di atas kelalaian itu tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Orang sembahyang witir sarakaat tapi khusyuk. Inya sembahyang 1000 rakaat samalaman cuma kada khusyuk, mana baiknya? Baik nang sarakaat itu karena Allah menilai sembahyang itu tergantung kehusyuan hati. Nah, itu nang lalai. Amal tanpa niat atau di atas kelalaian itu tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Dan niat saja itu suatu kebaikan. Sedangkan niat semacam saja belum disertai amal itu sudah satu kebaikan. Dan zahir tarjih, zahir memenangkan bagi dua yang bersekutu, maka itu bacaannya. Dan zahir tarjih, zahir memenangkan niat daripada amal zahir bagi dua yang bersekutu pada pokok kebaikan. Niat baik, perbuatan zahir baik. Mana baiknya? Baik niat, maka itu. Amun sebuting niat, nang sebuting lalai, jelas sudah itu baik niat. Nah, jadi 3 pendapat yang mencoba mengungkap rahasia hadis Nabi ini masih belum diterima oleh Imam Ghazali. Nah, kayak apa pendapat Imam Ghazali? Tetapi ujar Imam Ghazali, makna hadis yang menyatakan niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya adalah bahwa setiap taat itu tersusun dengan niat dan amal. Taat itu himpunan daripada niat dan perbuatan, baik perbuatan hati atau perbuatan zahir. Itu ngarannya taat. Nangaran taat itu, nangaran ibadat itu adalah sesuatu yang terhimpun dari niat dan perbuatan. Nah, tuh sembahyang tuh di ngarani sembahyang karena ada niat dan ada perbuatan. Zakat di ngarani zakat karena ada niat, ada yang dikeluarkan. Nah, jadi setiap taat itu tersusun dengan niat dan amal. Dan niat itu termasuk jumlah kebaikan. Dan amal pun termasuk jumlah kebaikan. Tetapi niat dari jumlah taat itu lebih baik daripada amal. Nah,
Jadi taat terdiri dari dua, niat dan perbuatan. Niat satu kebaikan, perbuatan satu kebaikan. Niat lebih afdal. Maksudnya adalah masing-masing dari niat dan amal itu mempunyai pengaruh, mempunyai akibat, mempunyai efek pada maksud. Niat dan perbuatan itu mempunyai pengaruh kepada maksud. Maksud apa? Maksud taat. Maksud taat itu adalah kelezatan dan kebahagiaan bertemu Allah. Itu maksud taat. Maksud sembahyang, maksud puasa, maksud zakat, maksud haji adalah kebahagiaan dan kelezatan bertemu Allah kaina. Nah, itu maksud. Itu maksudnya taat. Tujuan taat itu nang apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, kelezatan bertemu Allah. Nah, masing-masing dari niat dan amal itu mempunyai pengaruh pada maksud. Niat itu bisa membawa kepada kebahagiaan, kelezatan bertemu Allah. Amal perbuatan zahir bisa membawa kepada kelezatan, kebahagiaan bertemu Allah. Dan pengaruh niat itu lebih banyak daripada pengaruh amal. Nah, itu rahasianya. Niat menarik kita kepada kebahagiaan bertemu Allah. Amal perbuatan zahir yang baik menarik kita kepada kebahagiaan bertemu Allah. Tapi lakasnya tarikan ini talakas niat. Lakas niat. Nah, oleh karena itu niat lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Nah, itu rahasianya. Jadi Imam Ghazali bukan macam-macam, nggak ada. Sama hanya orang hendak membentuk wasi umpamanya. Wasi, salambar wasi hendak dibentuknya menjadi kotak. Nah, untuk membentuk wasi menjadi kotak tadi bisa digunakan tukul yang terbuat dari kayu, bisa menggunakan tukul yang terbuat dari besi. Mana lakasnya tuntung menggunakan tukul yang dari besi atau yang dari kayu? Tentu lakas yang dari besi. Walaupun yang dari kayu kawah aja cuma lambat. Nah, itu juga niat itu lebih cepat membawa kita kepada kebahagiaan bertemu Allah dibanding dengan amal perbuatan zahir. Nah, oleh karena itu ujar Nabi, niat orang yang beriman lebih baik daripada amal perbuatan zahir. Makanya tadi dalam firman Tuhan tadi apa? Hari kiamat itu kada berguna harta, kada berguna anak buah, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati tempatnya niat. Nah, niat dulu. Allah kada memandang kita ruku, kada memandang kita sujud, kada memandang kita i'tidal sebelum Tuhan memandang hati dulu. Kalau hatinya sudah baik, niatnya baik, hanya dinilai kayak apa i'tidalnya, kayak apa sujudnya, kayak apa rukunya. Kalau niat awalnya sudah kada sah, sampai akhir kada dihiraukan Tuhan lagi. Allahu Akbar sampai yang niatnya sudah kada bujur, sampai tuntung Tuhan kada menghiraukan lagi sembahyang itu. Nah, tapi kalau niatnya bujur, nah hanya Allah menilai, oh kayak apa rukunya, kayak apa bacaannya, kayak apa sujudnya, kayak apa tahiyatnya, kayak apa salamnya. Jadi dari niat itu terlebih dahulu yang dipandang Allah. Oleh karena itu niat ini lebih segera membawa kita kepada maksud taat, yaitu kebahagiaan, kelezatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna hadis yang menyatakan niat lebih baik daripada amal adalah
niat orang mukmin dari jumlah ketaatannya itu lebih baik daripada amalnya yang si amal itu termasuk jumlah ketaatannya juga. Maksudnya bahwa hamba itu mempunyai kemauan pada niat dan amal. Keduanya adalah amal perbuatan. Niat itu amal, cuma amal hati. Dan niat itu dari jumlah adalah paling baik di antara keduanya. Inilah makna daripada hadis Nabi tadi. Nah, adapun sebab keadaan niat itu lebih baik dan dimenangkan atas amal, maka tidak dapat memahaminya kecuali orang yang memahami maksud agama. Nah, ingat situ. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة الرحمن الرحيم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك